Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Tentu sehat dong pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Ayu akan menjelaskan mengenai materi larutan asam dan basa yang akan ditemani oleh satu partner kakak, yaitu Kak Viro. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Yummy. Makanan satu ini pasti tidak asing lagi ya bagi kita. Yaps, bakso. Pernah nggak sih kalian lihat orang makan bakso terus dicampur cairan putih gitu? Apa ya itu? Nah, itu adalah cuka. Ada yang tahu nggak gimana rasanya cuka? Betul sekali, rasanya adalah masam. Kenapa ya cuka bisa masam gitu rasanya? Simpan dulu pertanyaannya. Lanjut, perhatikan video berikut ini. Apa sih itu? Ya, benar sekali, sabun. Ketika kalian memakai sabun, pernah ngerasa nggak sabun itu ternyata licin ya ketika digunakan? Dan kalian pernah nggak sih ketika kalian mencuci tangan mungkin seperti adik itu, atau ketika kalian mandi nggak sengaja tertelan air sabun? Nah, gimana tuh rasanya? Pasti pahit kan ya? Kalian tahu nggak sebenarnya ada yang namanya larutan asam dan basa. Dari kedua fenomena tadi, antara cuka dan air sabun, mana yang merupakan larutan asam dan mana ya yang merupakan larutan basa? Terus ciri-cirinya seperti apa ya? Lantas, bagaimana nih cara kita untuk menentukan suatu sifat larutan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Let's go! Oke, setelah melihat video tadi, pastinya kalian banyak pertanyaan kan ya? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertian larutan asam dan larutan basa. Apa sih larutan asam itu? Larutan asam adalah senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH lebih kecil dari 7. Sedangkan larutan basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium dan apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH lebih dari 7. Sudah paham kan ya semuanya? Ciri-ciri larutan asam dan basa. Yang pertama, larutan asam. Nah, ciri dari larutan asam adalah 1. Mempunyai rasa masam. Yang kedua, tingkat keasamannya kurang dari 7. Yang ketiga, dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari larutan basa. Yang pertama, mempunyai rasa pahit dan licin. Yang kedua, tingkat kebasaannya lebih dari 7. Dan yang terakhir, dapat menghantarkan listrik. Teknologi saat ini semakin maju dan berkembang. Salah satunya, perkembangan aplikasi bagi pembelajaran. Kira-kira gambar di samping kakak apa ya ini? Nah, ini adalah aplikasi PET yang dapat digunakan sebagai media praktikum virtual. Wah, semakin canggih ya. Praktikum aja bisa pakai aplikasi. Lalu, ini aplikasi untuk apa, Kak? Dan bagaimana sih cara mengoperasikannya? Yuk, kita pelajari bersama. Jadi teman-teman, ini adalah praktikum virtual mengenai asam dan basa. Melalui aplikasi ini, kita bisa menentukan pH suatu larutan dengan mengubah-ubah nilai konsentrasi larutan. Ada yang tahu nggak nih apa itu pH? Nah, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Aduh kak, bingung nih. Nah, yuk langsung aja kita coba. Di sini sebenarnya larutan asam dan basa itu dibagi lagi menjadi 2. Ada asam kuat dan asam lemah. Begitupun larutan basa, ada basa kuat dan basa lemah. Pertama, kita coba pada larutan asam. Nah, larutan asam ini kita ubah nilai konsentrasi larutannya dengan nilai 0,01.
Kemudian kita celupkan alat yang bernama pH meter ke dalam larutan tersebut. Nah, ternyata menghasilkan pH sebesar 5,00. Kemudian kita coba lagi untuk mengubah nilai konsentrasi larutannya menjadi semakin besar. Nah, kita lihat ternyata nilai pH-nya semakin kecil. Nah, hal ini berarti tingkat pH larutan asam yaitu di bawah 7, di mana semakin kecil pH-nya maka tingkat keasamannya semakin kuat. Kemudian pada larutan basa, kita tentukan dahulu menggunakan nilai konsentrasi larutan terkecil yaitu 0,01. Kemudian kita celupkan pH meternya ke dalam larutan tersebut. Ternyata menghasilkan pH sebesar berapa? Yap, betul, 9,00. Kemudian coba kita ubah lagi nih nilai konsentrasi larutannya menjadi semakin besar. Dan kita perhatikan lagi. Wah, ternyata pH-nya semakin besar. Nah, berarti tingkat pH larutan basa yaitu di atas 7, di mana semakin besar nilai pH-nya, maka tingkat kebasaannya semakin kuat. Dari sini sudah paham? Paham dong pastinya. Ya, setelah kita paham apa itu larutan asam dan basa, maka selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan sifat suatu larutan dengan indikator alami yaitu kunyit. Yang pertama, haluskan kunyit dengan menggunakan alu dan mortar. Kenapa sih kunyit dipilih sebagai indikator alami? Karena kunyit mengandung zat warna kurkumin yang merupakan kristal warna kuning orange yang dapat merubah senyawa asam menjadi berwarna kuning muda, sedangkan merubah senyawa basa menjadi warna kuning kecoklatan. Setelah halus, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk untuk didapatkan ekstrak kunyit. Setelah dirasa cukup, maka tuangkan ekstrak kunyit ke dalam gelas kimia. Ekstrak kunyit ini nanti akan diujikan pada dua larutan yang berbeda yang terdapat pada dua tabung reaksi. Oke, kita coba dari tabung reaksi di sebelah kiri. Coba semuanya perhatikan baik-baik ya, apa yang terjadi. Ternyata setelah ekstrak kunyit diberikan kepada larutan pada tabung reaksi sebelah kiri, warnanya menjadi kuning muda. Sedangkan pada tabung reaksi yang sebelah kanan warnanya menjadi coklat tua. Hal ini menunjukkan bahwa larutan sebelah kiri merupakan larutan asam dan larutan sebelah kanan merupakan larutan basa. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah loh ya, tanpa perlu membeli kertas lakmus untuk menguji suatu larutan. Dan pastinya hemat biaya. Silahkan dicoba. Gimana nih penjelasan dari Kak Ayu dan Kak Viro tadi? Kira-kira sudah paham belum? Pastinya sudah paham dong. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi asam dan basa, langsung aja kita coba beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu tentukan pH dari suatu larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 10⁻⁴ molar dengan tanpa bantuan kalkulator. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah dengan menghitung pH larutan atau pH larutannya, di mana diketahui datanya adalah H+ sama dengan 10⁻⁴ molar. Dengan rumus yang pertama untuk mencari pH yaitu pH sama dengan min log H+, pOH sama dengan min log OH-, sehingga pH sama dengan min log H+. Nah, kita ingat kembali nih rumus logaritma yaitu log A pangkat B sama dengan B log A, sehingga log 10 sama dengan 1. Nah, dari sini kan kelihatan berarti sama dengan min log 10⁻⁴ sama dengan min kali min 4 log 10.
Nah, sama dengan 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Jadi, nilai pH larutan tersebut adalah 4. Kemudian ada satu tugas lagi nih, bisa kalian kerjakan sendiri atau kalian diskusikan dengan teman-teman kalian supaya bisa menambah pemahaman kalian, wawasan kalian, dan pengetahuan kalian sesuai apa yang sudah dijelaskan Kak Ayu dan Kak Viro tadi mengenai asam dan basa. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, semangat! Nah, gimana nih setelah dijelaskan dari video tadi, pastinya kalian lebih paham dong ya terkait larutan asam dan larutan basa. Mungkin itu saja yang dapat Kak Viro dan Kak Ayu sampaikan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.